Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Jawa Sunyi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang agama di Jawa sebelum penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati dan para wali. Mari kita pelajari lebih lanjut. Sembilan wali tersebut dikenal sebagai Wali Songo. Dalam wilayah Cirebon dan Banten, peran Sunan Gunung Jati sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Berkat dakwahnya, Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan wilayah Sunda yang sebelumnya menganut agama Hindu-Buddha dan animisme. Namun, jauh sebelum Hindu-Buddha dianut oleh penduduk Jawa, ada agama yang sudah melekat pada penduduk lokal. Menurut catatan sejarah yang dikumpulkan oleh portal Majalengka dari buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, agama kuno yang tersebar luas di Pulau Jawa dikenal sebagai Kapitayan. Kapitayan adalah agama kuno yang tumbuh dan berkembang di Nusantara sejak perkembangan kebudayaan kala Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum, yang kemudian berlanjut pada zaman perunggu dan besi. Secara sederhana, Kapitayan adalah sistem kepercayaan yang memuja sembahan utama yang disebut sebagai Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya memiliki makna hampa, kosong, suwung, atau awang-uwung. Taya memiliki arti yang absolut, yang tidak bisa dipikirkan dan dibayangkan. Ia tidak dapat didekati dengan panca indera. Penduduk Jawa kuno mengartikan Sang Hyang Taya dalam kalimat, "Tan kena kinayang apa," atau "tidak bisa diapa-apakan keberadaannya." Kata awang-uwung memiliki arti ada tetapi tidak ada tetapi ada. Untuk dapat dikenal dan dipuja oleh manusia, Sang Hyang Taya direpresentasikan melalui istilah nama dan sifat ilahiyah yang disebut Tu atau Tu, yang berarti daya gaib, yang bersifat adikodrati. Tu atau Tu mengacu pada tunggal dalam zat. Tu disebut dengan nama Sang Hyang Tunggal, memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang memiliki sifat kebaikan disebut Tuhan dan sering disebut sebagai Sang Hyang Wenang. Sementara itu, Tu yang memiliki sifat buruk disebut sebagai Sang Manikmaya. Sang Hyang Wenang dan Sang Manikmaya pada hakikatnya adalah sifat dari Sang Hyang Tunggal. Baik Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, maupun Sang Manikmaya pada dasarnya memiliki sifat yang gaib. Sang Hyang Tunggal hanya diketahui melalui sifatnya saja. Dalam rangka memuja Sang Hyang Tunggal, penganut Kapitayan menyediakan sajen seperti tu empeng, tu empi, kue dari tepung, tumbu, keranjang persegi dari anyaman bambu untuk tempat bunga, jiga tuaka, arak, dan tukung, sejenis ayam, yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal yang memiliki kekuatan gaib yang tersembunyi dalam segala sesuatu yang dipercaya memiliki kekuatan gaib seperti tungguk, tu endea, watu, tugu, tunggak, tuka, tuban, turumbukan, dan tutuka. Penganut Kapitayan yang memiliki tujuan untuk melakukan tuju, tenung, atau keperluan mendesak lainnya akan memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut tumbal. Namun, pemujaan terhadap Sang Hyang Tunggal yang dilakukan oleh masyarakat awam biasanya melibatkan persembahan sajen di tempat-tempat keramat. Bagi kaum rohaniwan agama Kapitayan, mereka mengikuti aturan tertentu. Dimulai dengan melakukan tulajek, berdiri tegak, menghadap tutuka, lubang ceruk, dengan kedua tangan diangkat ke atas, menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutude, hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan dan didekapkan di dada tepat pada hati. Posisi ini disebut Eswadikep, memegang keakuan diri pribadi.
Proses tulajek dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Setelah tulajek selesai, sembahyang dilanjutkan dengan posisi tungkul, membungkuk memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, dilanjutkan dengan posisi tulumpak, bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Yang terakhir, dilakukan posisi tuendem, bersujud seperti bayi dalam perut ibunya. Selama melakukan tulajek, tungkul, tulumpak, dan tuendem dalam waktu yang cukup lama, rohaniwan Kapitayan dengan sepenuh perasaan berusaha menjaga keberlanjutan keberadaan Sang Hyang Taya, yang hampa, yang telah dihadirkan di dalam hati. Seorang hamba pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap saleh akan diberkati dengan kekuatan gaib yang bersifat positif, tuah, dan negatif, tulah. Mereka yang telah diberkati dengan tuah dan tulah itulah yang dianggap berhak menjadi pemimpin masyarakat. Mereka diberi gelar dengan sebutan ratu atau datu. Dalam keyakinan Kapitayan, para ratu atau datu yang telah diberkati dengan tuah dan tulah, gerak-gerik hidup mereka akan ditandai oleh pi, yaitu kekuatan rahasia ilahiyah dari Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Oleh karena itu, para ratu atau datu menyebut diri mereka dengan kata ganti diri, yaitu pinakahulun. Ketika mereka berbicara, mereka disebut pidato, ketika mereka mendengar, mereka disebut piharsa, ketika mereka mengajar pengetahuan, mereka disebut piulang. Kemudian, saat memberikan petuah, mereka disebut pitutur, saat memberikan petunjuk, mereka disebut pituduh, dan saat menghukum, mereka disebut pidana. Seorang ratu atau datu merupakan manifestasi kekuatan gaib dari Sang Hyang Taya. Seorang ratu adalah citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Itulah sedikit sejarah tentang agama di Jawa sebelum penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati dan para wali. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih sudah menonton.